Terus tiba-tiba dia bilang begini bang, tolong, lantai 4 kebakaran, tolong. Iya. Balik lagi di perbincangan malam Kliwon. Betul sekali, ini di seri kedua. Ya. Masih dalam episode yang sama di malam hari ini. Dan masih bersama Mas Kino serta penyawer malam Kliwon. Nah, itu ini dia. leaderboard kita masih sama ya guys. Ini bulan Juni ada James, Rizka, dan Bintang. Thank you so much buat teman Kliwon yang udah make fitur Super Thanks. Betul. Pokoknya di akhir tahun siapa yang paling banyak nanti tiga penyawer akan dapat foto-foto eksklusif dari saya. Saya sih nggak rekomen ya. Lah, Tapi kalau mau mah nggak apa-apa. Mana? Namanya juga fasilitas. iya orang ini apresiasi. Nah. Iya, pakai baju selem. Pakai baju Cuma bagian sini digunting. Sembarangan aja. Oke, kita Main sudah kedatangan. disasat. Kayak ngiangin ikan loh. Dah. Kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon yang punya cerita mistis cukup mind blowing. Wah. Cukup bikin kita bertanya-tanya. Kita panggil aja langsung Mas Syarif. Mas Syarif. Selamat datang. Selamat datang. Mas Syarif ini teman Kliwon yang cukup militan. Dia Wah. datang ke Podfest, dia datang Itu ke dia. Ngabuburit. Wah. Dia pakai lanyard PMK. Salah lagi. Biar dikasih nih sesuatu nih. Ada sih Mas Kino, mau? Waduh. Bawahnya gimana Waduh, packingnya? Topinya maksudnya yang Oh dipakai. iya, nanti itu kita legenda. Ntar kita- Legenda. Aduh, Mas Syarif. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita cerita, pesan minum dulu. Oh, iya. Mau apa, Mas? Mas Kino ada kopi liong Mas Kino. Ada dong. Ada itu paling Ini kanan. loh, ini loh, Mas. Iya. Ah, gimana ya jualan? Kita yang tahu. Legenda tuh kopi liong bang. Bah, itu dia manis nggak Mas? Manis, Manis, Mas Kino. oke. Kali kopi liong masuk ya. Iya. Bapak gua ke Jogja aja bawa kopi liong bang. Nah, Aneh kapan banget ke ya, Jogja Bapak lagi? gua. Bawain aja Mas, nanti Mas. Oke. Kali mau ke Jogja besok. Oke. Mas Syarif itu nge-share ke kita kalau dia punya pengalaman yang dialami waktu bukan pertama kali ya, pas lagi ngeplay kerjaan. Ngeplay kerjaan lewat Mbak Lina biasa. Oh, Malina. Malina. Wah, apa kabar tuh ya? Masih ada nggak sih? Masih. Masih ya? Terus bro, kalau lu sign up mah di email mulu sama dia. Iya, rajin banget dia. Rajin banget ya? Parah banget. Iya, Oke, bener. langsung aja monggo Mas Syarif. Oke, terima kasih semua. Gue yang menceritakan pengalaman pribadi gue yang nggak make sense sih di otak gue karena ini gue ngelamar kerjaan cuman ditelepon sama sosok yang tak terlihat. Oke. Satu-satu ya. Iya, Oke, itu ini dia. tahun 2018 berarti. Oke. Oh, belum lama. Oke. Jadi waktu gue ngeplay di itu lewat job street langsung dipanggil, besokannya gue siap-siapin berkas. Cuma ada satu pesan dari emak gue kalau misalkan harus menyapa semua orang ada di sana dan jangan lupa bismillah dari awalnya. Oke. Tuh. Ketika sampai di sana, gue bertemu dengan bapak security yang asik banget orangnya, langsung disapa, Mas, mau interview ya? Langsung ke lantai 3 aja katanya. Oh iya Pak, terima kasih. Gue masuk. Nah, di situ gue ketemu sama mbak-mbak cantik, tinggi, sosoknya kayak Chinese gitu. Dan dia gue sapa, pagi Mbak, saya ingin interview bertemu dengan Ibu HRD si A. Iya. Dia nggak menjawab apa-apa bang, dia cuman mukanya pucat, dia cuman nunjuk ke arah lift pakai jempol sama tanda 3 jari yang menandakan lantai 3. Oh, dia nggak ngomong apa-apa, Nggak cuma ngomong apa-apa. gitu doang. Iya, heeh. Tapi matanya ngeliat ke Mas Syarif. Matanya ngeliat ke saya, cuman sehabis itu langsung nunjukin ke liftnya. Dari situ, oh gue pikir, oh lagi sakit kali mbaknya ya, gue tetap positif thinking aja tuh. Gue naik ke lantai 3, gue ketemu sama 2 orang yang interview juga. Nah ternyata mereka interview dengan gue pikir wah saingan gue banyak nih buat kandidat yang sama. Ternyata beda-beda. Mereka berdua disuruh masuk duluan dan mengambil berkasnya. Nah gue sendiri di depan bang.
Gue bingung tuh sendirian di depan. Akhirnya gue ke toilet, ketemu mbak itu lagi papasan pas mau kamar mandi. Nah pas itu tetap dengan raut wajah pucat, dia ke kanan ke WC cewek, gue sapa, mbak maaf, mbak staf lantai 3 ya? Dia cuma nunduk langsung masuk. Oh gue pikir kebelet banget nih ya. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue kencing, rapiin rambut, gue keluar lagi. Nah gue tungguin tuh bang di tempat duduk, biasanya kan cewek lebih lama kan untuk buang air kecilnya, nggak keluar bang. Ya udahlah, gue positive thinking. Akhirnya gue interview tuh. Hasil interviewnya, gue sebulan di training di kantor daerah Jakarta Utara tersebut, dan gue akan ditempatin setelah training itu di kantor Sudirman. Oke. Jadi masa training lah disebutnya. Trainingnya di Jakarta Utara. Tuh. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Nah di hari pertama gue dijelasin untuk lantai 1 itu lobby seperti biasa, lantai 2 itu untuk office, lantai 3 itu untuk ruang interview, langsung skip lantai 5 itu server dan IT. Kebetulan gue ngelamar di bagian IT di sana. Oke. Nah di situ berjalan seminggu nggak terjadi apa-apa tuh bang. Gue kenalan sama staff-staff lain-lainnya untuk mengenal gaya hidup di kantor ini gimana gitu. Nah gue sadar itu loh, mbak yang pagi pas gue walk-in interview kok nggak ada bang. Ternyata dia bukan staff situ. Yang gue pikir dia staff di sana. Lu gak pernah ketemu lagi? Nggak pernah ketemu lagi tuh bang. Tiba-tiba kayak hilang aja gitu. Akhirnya gue pulang, gue tanya sama bapak security, pak maaf pak, yang waktu itu saya ketemu cewek di depan tuh, bapak ngeliat nggak? Nggak ngeliat siapa-siapa saya, mas cuman kayak ngomong sendiri, terus nunduk-nunduk nggak jelas katanya. Kata si satpam nih? Kata si security itu ya, pas di depan. Ah masa sih gue bilang. Udah akhirnya gue mutusin, ya makasih pak. Akhirnya gue pulang, nggak lama kemudian udah seminggu nih menjelang gue mau dimutasi ke Sudirman karena masa training gue mau habis. Nah muncullah nih bang kejadian-kejadian yang menurut gue nggak masuk logika. Karena waktu itu kebetulan gue lembur sampai malam, kerjaannya numpuk karena ada maintenance di segala macam di bidang IT. Itu ada yang nelpon bang. Suara telepon kantor berbunyi. Pas gua angkat, awalnya nggak ada suaranya bang. Terus gua bilang, halo, maaf, dengan siapa ya? Karena gua tahu di sana sudah pada pulang, tinggal IT doang bang, sama engineer yang paling bawah, basement. Terus tiba-tiba dia bilang begini bang, tolong, lantai 4 kebakaran, tolong. Lah, lantai 4 tuh nggak ada bang di struktur bangunannya, lantai 1, 2, 3, langsung 5. Iya. Oke, penamaannya 5 tapi tingkatannya 4. Gitu, kayak biasa di gedung kan gitu kan. Betul. Nah, yang gue nanya nih, udah malam nggak ada orang, mbak jangan bercanda mbak, lantai 4 di sini nggak ada mbak, kebakaran dari mana? Kalaupun kebakaran, kenapa nelpon ke IT mbak? Iya benar. Nah, si mbaknya bilang, tolong mas, saya nggak kuat, saya udah hangus segala macam. Tiba-tiba kedengar suara kayak api berkobar gitu, bus mati teleponnya. Gua sambil ngos-ngosan tuh, senior gue bilang, lu kenapa bro? Kayaknya kita harus pulang dah. Kenapa emang? Ntar gue ceritain dah kalau udah di bawah. Udah akhirnya kita pulang. Sebenarnya pas kita pulang di lift lantai 3 tuh sempat berhenti bang, cuman nggak kebuka. Ting gitu doang. Iya ting, cuman nggak kebuka. Akhirnya kita bingung semua tuh. Kita pencet biar turun, nanti 1 tetap nggak mau turun bang. Akhirnya ada yang cetus, udah kita doa. Akhirnya tiba-tiba turun. Sampai di lobi, gua ceritain tuh sebenarnya yang nelpon tadi bilang lantai 4 kebakaran. Suaranya udah kayak orang kesiksa tuh, panas banget, terus sampai angus gue bilang. Akhirnya kita konfirmasi sebelum pulang ke engineering di basement. Pak maaf, ada indikasi kebakaran memang pak.
kebakaran. Enggak kok, kalau kebakaran biasanya kan bunyi sirine ting 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 bunyi di gedung keamanan. Oh iya, bener juga. Itu kalian udah disuruh pulang kali katanya. Oke. Orang-orang engineer tuh udah biasa katanya. Oh, ya udah, akhirnya kita mutusin pulang. Nah, gua ngambil motor jalan pulang ke arah Depok. Itu gua ngeliat speedometer gua udah 100, Bang. Cuman itu pelan banget gua berasanya, Bang. Udah kayak berat banget motor gua. Akhirnya sebelum nyampe Cililitan tuh gua ke pom bensin, gua parkir motor dulu, gua ngecek, Bang. Siapa tahu rem gua kegenggam atau yang lain, gua cek normal, gua bawa normal. Wah, gua bingung juga. Akhirnya gua ke kamar mandi, gua mutusin wudhu, Bang. Gua wudhu, terus gua baru mau arah ke motor, ada bapak-bapak pom bilang gini, Bang, Mas, pacarnya mana? Kok ditinggal? Loh, saya sendiri, Pak. Enggak, Mas, sumpah, Mas bawa pacar tadi. Tinggi, Nah, lu. pakai gaun putih, Nah, lu. sosoknya rada putih Chinese gitu, Bang. Nah, enggak, Pak, sumpah Bapak ngantuk kali. Saya sendiri. Ngantuk terus ngeliat cewek cakep tuh gimana sih? Mungkin ting 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 gitu. Oke. Lu. Akhirnya gue lanjutin tuh perjalanan, Bang, dan normal, Bang. Langsung nggak berat lagi. Langsung gak berat lagi. Tapi pas gue nyampe rumah, gue baru buka pintu pagar tuh, bapak gue langsung bilang gini, Waalaikumsalam. Lah, Pak, aku belum ngucapin salam loh. Ya. Oh ya udah, berarti itu mungkin angin. Loh, kok angin bisa ngomong, gue bilang. Nah, gue akhirnya mutusin ke kamar mandi dulu, gue bersih-bersih tuh. Tiba-tiba HP gue ada yang nelpon. Bacanya nomor tadi kenal, cuman gak ada nomornya. Oke, nomor tadi kenal aja kan? Iya. Unknown number. Akhirnya gue angkat. Halo, selamat malam, dengan siapa? Tolong, lantai 4 kebakaran, tetap lantai 4, Bang, Silakan. kebakaran. Tolongin saya, kalau tidak tolongin saya akan ngikuti kamu terus. Gila, gue bingung tuh, Bang, di situ. Akhirnya bapak gue nanya, itu siapa sih nelpon begitu? Kok bapak gue dengar, gue bilang, kan nggak gue loudspeaker, Bang. Oh, iya. Bapak ngeh tuh ya di situ ya. Bapak ngeh di situ. Akhirnya dia mati sendiri, gue bilang, ya udah, kita ke rumah wak lu. Nah, kebetulan wak gue itu bisa nyembuhin, Bang, kayak gitu. Orang pinter nih ya. Ya, kayak Wak. orang punya ilmu putih, wak gue. Wah, ya udah, akhirnya gue mandi, dari bersih-bersih doang, gue mandi tuh, kita berangkat, Bang. Gue nggak ngecek HP lagi tuh. Ketika nyampe rumah wak gue tuh baru buka pagar langsung lewatin bapak gue sama gue, Bang. Jadi udah kayak Messi, gocek gitu. Nyelos gitu dia. Ngelos gitu, Lukas tiba-tiba. Vazquez apa gimana ya? Waduh, Falcao apa? Terus langsung dia bilang, lu jauhin ponakan gua, kalau enggak gua bakar hidup-hidup lu. Padahal kan udah mati ya, maksud gua. Itu. Gua bakar mati-mati lu. Gua bakar mati-mati lu. Itu dia, Bang. Terus Gua tanya, wah kenapa? Biasa itu ngikutin lu, biar kenal kali. Orang Betawi banget emang. iya. Terus gua bilang, ya udah, lu ikut gua bersihin. Akhirnya bersihin tuh, Bang, dari badan gua berat banget. Sama enteng banget, Bang. Sumpah kayak beda banget itu hawanya. Nah, ketika itu akhirnya gua dari rumah wak gua cuma pesan jangan lupa sholat sama doa-doa dah lu, biar nggak ketempelan lagi. Oh ya, Wak, terima kasih. Gua pulang, nyampe rumah, Bang. Itu gua nyari HP gua, Bang. lalu nggak bawa HP berarti? Nggak bawa HP, gua tinggalin aja. Nah, pas gua cek, HP gua udah retak kondisinya. Retak. Udah retak, kacanya udah pecah dan lain-lain. Nah, yang mau gua ambil tuh sebenarnya kartunya, Bang. SIM card. SIM cardnya, Iya, karena gue iya. pengen tahu tuh siapa yang nelpon. Iya. Siapa tahu kan jahil ya. Betul. Pas gue ambil, kartunya kepotek, padahal di dalam. Kepotek belah dua gitu, SIM cardnya kepotek, HP-nya retak. retak, pecah. Kayak dibanting gitu berarti ya? Kayak kedudukan, lebih kedudukan sih. Tapi harusnya nggak berpengaruh sama kartu Iya, dong. SIM mah harusnya utuh. Pecah, Bang. Akhirnya gue bingung tuh, ya udahlah, gue ceritain aja nanti di kantor kali ya. Gue ceritain. Akhirnya gue nyampe kantor tuh udah rame, Bang. Gue nyampe tuh jam 8-an udah rame, tumben-tumbenan nih kantor. Jam 8 udah rame. Ternyata si engineering itu juga ditelepon, yang ngomong, mungkin kalian tuh suruh pulang, kita mah udah biasa gitu. Jadi telepon juga. Ditelepon juga dia. Dan nasibnya sama kayak gue, HP-nya retak, SIM-nya patah. Sama persis kejadiannya. Anjir, nggak masuk akal. Nggak masuk akal Maksud gua banget. kalau emang ini kerjaan orang, kerjaan manusia,
nggak sampai. Gimana anjir caranya? Iya, makanya gue juga, wah gila, ngerti lagi tuh gue. Berapa orang tuh yang gitu, yang sama? Dua? Dua Atau orang. dua Iya, orang? gua Iya, sama engineer. engineer itu. Oke, terus Mas? Akhirnya si owner gue itu setelah paham tuh manggil tokoh agama dari ustadz, pendeta dan lain-lain, dikumpulin semua untuk cari tahu itu siapa sih. Iya. Nah akhirnya si pendeta sama ustadz tuh bilang kompak, ada sosok wanita yang dibakar tahun 98, gosong semuanya di gedung ini, kata dia. Pada tahun penjarahan mungkin ya bang. Iya. Jadi tahun 98 gue baru lahir dan dia masih ada sampai saat ini gitu maksud gue di gedung itu. Betah berarti kali ya. Wah parah banget. Jadi gue keluar dari gedung itu setelah minggu terakhir gue nih bang, gue ketemu security lagi, dia cerita kalau misalkan di sini emang sering banget orang digangguin sampai resepsionis itu aja keluar gitu akhirnya. Resign gara-gara teror-teror goib di situ. Betul. Nah, karena udah malam gue bilang, udah pak, udah kemalaman, gue udah muak banget sama kejadian ini, gue bilang kan. Akhirnya gue pulang, ternyata sih mbak-mbak yang gue lihat di hari pertama lambain tangan ke gue. Muncul lagi dia. Muncul lagi sebelum gue mau pulang. Itu hari terakhir ya? Enggak? Hari terakhir sebelum gue dimutasi ke Sudirman bang. Oke. Dia mukanya kayak gimana? Maksudnya ekspresinya apakah datar? Senyum. Iya. Cuma senyumnya itu sampai segini lah. Joker ya? Ya mirip-mirip Joker bang. Cuman dari cantik jadi serem bang. Di situ sosoknya. Akhirnya lu pindah nih ke Sudirman. Gue pindah ke Sudirman. Nah di Sudirman ini awalnya lancar. Pas ketika gue lembur, pas gue lagi instalasi kabel telepon tuh, gue sama Bapak OB cuma berdua bang. Tiba-tiba pintu ruangan yang di depan gue digebrak gini bang, berkali-kali. Bak. Akhirnya gue tanya, Pak, ini ada apaan Pak? Wah, saya juga nggak tahu, kata dia. Akhirnya, oh ya udah, biar aja Pak. Iya udah biasa juga ini di sini. Lu kenapa baru ngomong Pak? Gue bilang. Akhirnya ada suara gini bang, persis banget yang gue dengerin di telepon, bilang jangan ganggu dia, gitu. Cuman nadanya marah gitu. Tiba-tiba ada suara kayak gitu? Iya tiba-tiba di di ruangan itu, kayak menggema gitu langsung. Abis itu pintu yang tiba-tiba itu begini sendiri, nggak gerak-gerak lagi. Akhirnya gue mutusin ke bawah. Bapak itu bilang, ayo mas, kita ngopi aja di bawah, besok lanjutin. Oh ya udah pak. Gue pikir dia mau ngopi, pulang dia, ninggalin gue. Bener-bener gue. Suwe banget gue bilang. Tapi wajar sih orang cabut abis denger bentak begitu mah. Iya, cuman gue kehilangan jejak dia bang. Besokannya nggak lama OB itu resign dari kantor Sudirman. Terus akhirnya ada pesta ulang tahun bang, ulang tahun kantor. Jarak sekitar 6 bulan. Akhirnya gue harus ke kantor lagi. Oh di kantor acaranya. Tempat training itu? Iya, di Jakarta Utara. Akhirnya gue ke sana sama teman-teman gue yang di Sudirman. Gue berangkat, ngadain acara tuh bang, sampai malam. Setelah sampai malam, akhirnya selesai acara, gue kebelet kencing bang. Kebelet kencing di urinoir. Seperti biasa aja, karena gue pikir banyak anak kecil, ada anak kecil masuk, cowok. Kita kayak kencing bareng, terus dia bilang, bang, terima kasih ya bang. Kakak gue udah tenang di sana, kata dia. Hah? Maksudnya apa? Tiba-tiba hilang bang. Gue sadar itu anak kecil lagi kencing bareng gue bang. Karena kalau dia nggak ngomong kayak gitu, gue bodo amat ya. Anak kecil gue bilang, karena rame. Akhirnya, wah itu siapa? Gue bilang ya. Udahlah, gue buru-buru cabut tuh. Gue balik lagi, gue ketemu security lagi. Pak, ini emang ada anak kecil juga? Di sini anak kecil itu biasanya nggak ada, kata dia, security. Biasanya cuma mbak-mbak itu doang, tapi udah dibersihin, kata dia. Oh, ini konteksnya makhluk goib di situ makhluk ya? goib, betul bang. Terus? Setelah itu udah nggak ada kejadian diteror sama mbak-mbak itu lagi sih bang. Bahkan kejadian kayak dia bisik-bisikin gua biasanya pas kayak tidur, itu udah nggak ada lagi. Udah aman setelah anak itu bilang kakaknya sudah tenang. Sekian segitu bang.
Jadi posisinya di urinoir tuh lu lagi pipis. Iya, lagi pipis bang. Terus kayak ada anak kecil lah Iya, yang anak masuk kecil sebelah lu masuk. berdiri, lu mikirnya dia lagi pipis juga. Iya, Karena bareng biasanya bang. kan gitu kan, kita bodo amat kan Bodo sama amat. kanan kiri. Terus tiba-tiba dia ngomong ke lu. Ya, bang terima kasih ya bang. Kakak gua udah tenang di sana. Nah, gue penasaran pengen nanya apa yang gue lakuin, terus salah gua apa gitu sampai dia terima kasih ke gua gitu. Hmm. Tiba-tiba hilang, Bos. Hilangnya kayak gimana mas? Kayak ngilang bus gitu aja, nggak ada bekas sama Nguap sekali, gitu. nggak ada bekasnya bang. Kan kalau tahu dia setan gue pengen kencingin gitu bang, gue bilangin. Aja, Mas Arif. Tapi akhirnya siapa itu dia? Si anak kecil itu. Nyari tahu nggak? Nggak ketahuan bang. Oh, nggak ketahuan. Iya, akhirnya gue mutusin resign karena perjanjian yang nggak jelas aja, perjanjian kerjanya. Oh, bukan karena ini. Bukan karena Oh. ini. Wah keringetan guys. Tapi iya panas soalnya sama saya juga. Tapi sempat nanya ke Uwa juga nggak si anak kecil ini siapa? Iya. Nggak sempat nanya ke gua. Ibu sempat marah nggak? Ibu- Anak-anak, siapa yang ininya Sarip? Gitu. Siapa yang nendang? Nah, Ya si Sarip. nah, Nggak ada yang ngaku tuh sampai sekarang bang, gue nyari orangnya. Masih berasa. kali begitu. Pulang ketempelan kan. Mama gitu. Langsung ke masjid emaknya. Ketawa. Luar biasa. Si Sarip. Terkenal banget itu dia. Iya makanya. Tapi kantor masih ada sekarang. Kantornya masih ada bang. Kantor masih ada ya. Tuh, Masih beroperasi ya? masih beroperasi. Dan yang ngalamin teror goib itu nggak cuman lo, security, tapi karyawan-karyawan lain juga ngalamin ya? Kena Kalau ya? karyawan yang lain katanya cuma ditampakin sama si sosok mbak Resepsionis itu. Iya betul. Terus yang ngalamin juga engineering sih yang sama kayak gue, ditelepon dia. Iya. Cuman kurang ajarnya dia resign duluan. Oh dia habis kejadian itu langsung Resign gak lama dari situ. Iya. Ngomong-ngomong nih soal sebuah gedung atau mall atau apapun itu ya. Kemarin tuh gue baru berdua sama teman gue di P5. Berarti basement 5. Basement 5. P5 apa B5 nih? B5, B5, sorry, basement. B5. Yang parking 5 sih, tulisannya Oh, P5 P5. berarti di Berarti atas P. dong. Bawah ini dia. Oh lu biasa kan Bawah. P di atas kan? Iya, P biasa di Beda atas. lah, ada di depannya Ambassador situ gedungnya, lo cari dah. Oke. Heeh. Gitu. Nah, set dapat parkir kosong dong, sepi. Nah, harus jalan ke lift lobby Lift lah lobby. ceritanya buat lobby. Dan bro, auranya beda ya basement begitu ya. Kayak Malam nih berarti. nggak malam pak, jam 2 siang, 2 siang jam 2 jam padahal. 3 siang, cuman kan Gelap ya. gelap, sepi banget gitu, kayak ada kali ya sedetik 2 detik tuh kayak di dunia lain lah gitu. Auranya tuh beda gitu. Maksudnya ngerasain sih bisa ya, maksudnya thanks juga ada alert kayak gitu ketimbang mungkin yang nggak ngerasain tapi sembrono atau gimana gitu Iya. kan. Pas gue masalahnya berdua sama teman gue langsung bedanya gitu, beda ya udah jalan aja langsung deh gitu. Tapi beda banget itu, orang mobilnya cuma ada berapa, di P4 tuh masih penuh, giliran P5 tuh kosong tapi cuma ada beberapa. Nah gue turun pertamanya gitu, untuk jalan ke lift itu kan agak gelap ya. Dan di basement nih, dan basement tuh kan selalu dikontrol ya sama Iya. security sama Langsung segala ada macam. monitoring lah. Iya ada yang muter pasti. Ini hebat nih buat teman Kliwon yang mungkin profesinya Security. security atau engineering atau apapun yang ada di jam-jam yang tidak ramai gitu ya untuk Iya. mengontrol itu luar Yang biasa. kerjaannya maintenance building lah tuh. Asli Best. itu Asli berat banget bang itu. udah tanggung jawab plus harus bisa ngalahin rasa takutnya sendiri itu Betul. akan hal-hal. Jarang ketemu keluarga juga itu dia. Nah, kenapa tuh? Pulangnya pagi, Kebalik Iya, ya. Kebalik, jam iya. waktunya, Kebalik, iya, iya. jam kerjanya jam terbalik. kalong. Gitu. Ada lagi nggak Mas Arif? Abis Banyak kejadian sih. itu gimana? Lu resign? Gue resign masuk ke perusahaan yang lain. Ada juga kayak gue lagi open tiket ke kota Surabaya waktu itu. Jadi gue tidur di kereta tuh, ada mbak-mbak tiba-tiba nyamperin bang. Oh ya udahlah, gue pikir manusia. Akhirnya gue tidur tuh. Pas gue tidur gue dimimpiin mbak-mbak itu kuntilanak bang. Dimimpiin. Dimimpiin dia dari belakang tiba-tiba kayak wah, habis itu gue bangun kan. Si mbak-mbak itu tiba-tiba, kenapa mas? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Terus dia
kayak gitu akhirnya gue nyampe tuh di stasiun Surabayanya. Gue turun, Mbak mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana, dia bilang. Nah di situ gue ketemu bapak taksinya. Oh iya Mbak, saya duluan deh. Gue bingung, gue kira dia lagi sakit atau gimana ya, gue nggak ngerti ya. Terus gue naik ke taksi, sepanjang jalan taksinya itu bapaknya diam aja bang. Terus gue tanya, Pak kenapa diam aja Pak? Saya mau ke tujuan ini loh. Mas tadi ngobrol sama siapa Mas? Saya jadi takut nih, Mas manusia apa bukan? Jadi gue yang dicurigain ya. Anjrit gue bilang. Banyak sih bang kejadian Tampilannya gitu, kayak gimana sih mbak-mbak yang di kereta itu? Mbak-mbak yang di kereta itu kayak mbak-mbak pada umumnya sih bang. Mbak lah ya, mbak gitu. Mbak kayak mau pulang kampung lah istilahnya bang, bawaannya agak banyak juga tuh. Cuman dia bilang nggak tahu mau kemana. Ya gue bingung, ketemu lagi nih gue macam kayak Itu berarti gini. turun bareng di stasiun jalan, Surabaya bareng. sebelahan. Lu mau naik taksi nih? Iya, gue mau ke tempat kerjaan gue. Terus bapak taksinya itu diem aja ya, gue penasaran ya, kenapa nih? Itu kode bro. Apa tuh bang? Tahu. Ya, lu angkut harusnya itu. Iya, angkut nafkahin tapi. Waduh, jangan bang ada cewek Kira-kira gue bang. sindikat tuh yang kayak gitu. Waduh. Saya diculik, taunya gitu. Siap-siap dah. Malah gue takut yang diculik bang. Dicolok sih kalau gue takut. Mendingan diculik apa dicolok? Gue lebih takut dicolok. Coloknya pakai beda tumpul lagi mas. Waduh, Mau? enggak. Masa nggak mau? Sama-sama punya bang. Apaan pentungan hansip emang punya? Kita mah punya. Oh iya enak itu bang. Lumayan. Lumayan. Aduh. Sarip. Anak-anak. Siapa yang nendang pentungan si Sarip? Itu setelah viral di kantor gue ngomongin kayak gitu bang, tiap gue datang. Iyalah. Siap kenalan gitu. Akhirnya gue mau cari orangnya kagak ketemu tuh nendang tuh. Bang bisa disensor nggak tuh? Bisa lah. Siapa yang nendang? Iya, bener tuh bang. Siapa yang nendang nya si Sarip? Ntar kita gedein gitu. Palanya digedein tuh. Udah. Mas Sarip, thank you ya. Terima kasih juga. Semoga sehat selalu. Amin. Selesai sama istri. Sama pacar. Pacarin mulu, Doain nikahin bang. orang mah. Doain lagi ngumpulin ini gua. Siap. Ngumpulin apa? Ngumpulin Niat. merchandise UMK. Iya. Siapa tahu jadi barang rare. Iya. Wah, emang begitu. Pasti dong. Pasti. Luar biasa. Udah belum? Udah beli tiket podcast belum? Belum nih. Ntar kita kasih deh kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sehat selalu. Terima Salam buat kasih. mbak pacarnya. Terus juga betah-betah. Mudah-mudahan nggak ada yang Gangguin kebakar lagi. Kebakar lagi. Itu gantilah. Itu kayaknya lebih serem juga dah. Sama aja Iya, serem sama ya sih. aja, serem. Itu jin puncak gak sih? Iya. Udah nggak usah bawa jin puncak lah. Kita pamit kalau begitu guys. Dadah.